al-malak hatta yumsi. Wa in adahu ashiyatan, di sore hari ketika dia menjenguk, shalla alaihi sab'una malak hatta yusbih. Kalau menjenguknya di sore hari, di awal malam sampai subuh, itu malaikat mendoakan dan beristighfar untuknya sampai subuh. Jadi ada malaikat-malaikat yang Allah ciptakan yang ini untuk mendoakan ini. Ini malaikat kalau seseorang mendoakan saudaranya ala zahril ghaib, malaikat tadi mengatakan amin walaka mislu dzalik. Ada malaikat ditugaskan untuk hadir dalam majelis-majelis ilmu semacam ini. Jadi malaikat pun punya tugas banyak. Nah, salah satunya ketika menjenguk. Siapapun yang dijenguk, apakah dia muslim, dia non muslim, bahkan wanita pun boleh ditolak juga, asal dengan catatan dia dalam kondisi yang memang layak untuk dikunjungi. Siapapun pahalanya besar. Itu kembali kepada akhlak juga, kembali kepada budi pekerti itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara tentang ketahanan keluarga tanpa ada budi pekerti dan tanpa ada akhlak di rumah tangga itu sendiri, nggak akan jadi. Udah, kita nggak perlu berbicara yang macam-macam, tapi itu merupakan sesuatu yang mendasar. Dan Ramadan ini, ya, saya yakin ketahanan setiap keluarga pasti bagus. Pertama, setiap orang tua yang biasanya maghrib mungkin masih di luar, puasa pasti di rumah, berusaha untuk iftar bersama anak dan istri. Yang tadinya orang tua mungkin tidak begitu perhatian sama anak-anaknya, di bulan puasa ditingkatkan, ditanya sehari ini udah berapa juz. Ya. Mungkin di luar bulan suci Ramadan tidak terjadi. Yang tadinya anak mungkin jarang dibangun untuk tahajud, di bulan Ramadan dipanggil untuk dibangunkan untuk sholat malam, untuk sahur, untuk ibadah bersama-sama. Luar biasa bulan ini. Bulan di semua sisi memberikan dampak yang bagus sekali untuk setiap individu. Bahkan ketahanan diri kita sendiri yang selama setahun itu banyak sekali gangguan. Mungkin dari segi ruhiyah menurun di bulan Ramadan mulai kembali semakin kuat. Artinya diri kita sendiri yang bagian terpenting dalam rumah tangga, kalau ketahanannya juga tidak kuat, tidak mungkin membuat satu rumah tangga yang solid. Jadi masing-masing kita ruhiyahnya semakin meningkat, ibadahnya semakin bagus, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya semakin bagus juga, melebihi segala-galanya. Dan tanda-tanda seorang diterima ibadah puasa, bertemu dengan Ramadan dengan sukacita, dan setiap hari ingin berpisah, rasanya berat. Rasanya itu ya seperti, ya kalau kita, mungkin ini contoh sederhana, orang yang kita cintai, orang tua kita atau siapapun yang paling cinta, yang kita cintai, datang ke rumah kita, datang kita sambut dengan senang, ketika berpisah pasti air mata pun bercucuran. Nah itu puasa juga begitu. Kalau tanda-tanda itu ada pada diri kita, maka berbanyaklah syukur. Tanda-tanda bahwa ibadah puasa kita, siam kita, ibadah kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berbahaya itu kapan sih selesai puasa itu? Lama benar. Istighfar. Rasanya satu hari seperti seminggu. Nah, kalau ada perasaan-perasaan macam itu, maka cepat-cepat kita istighfar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ramadan pun akan jadi saksi yang baik maupun saksi yang buruk. Ada seseorang, ini pertemanan, memang banyak mengatakan, ya, dan kita yakini yang namanya setan itu dibelenggu. Ya, setan itu belenggu. Tapi kok banyak orang berbuat maksiat? Karena setan-setannya udah banyak kelihatan sekarang. Manusia juga bisa jadi setan. Bahkan setan yang asli makmum juga sama manusia. Ada dua orang berteman di kejadian. Sepanjang Ramadan puasa terus, tapi nggak pernah sholat. Itu bayangkan. Dia sahur, sebelum subuh tidur, nanti bangunnya pas maghrib. Puasa. Sampai suatu hari sudah kira-kira kurang seminggu, temannya mengatakan, udah buat pakaian belum? Belum. Terus
Saya punya teman, sudah dibuatkan pakaian lebarannya, wah senang dia. Jadi kalau udah maghrib keluar terus, malam sampai malam penuh dia bermain terus. Setelah mengantarkan temannya tadi, dia balik. Jam 12 siang, ini teman akrab ini sudah nelpon siang-siang, dan biasa dia lagi tidur, bangun. Kenapa? Teman kau yang satu tadi udah meninggal. Kok meninggal? Semalam dia ngantar saya ke rumah. Setelah ngantar kamu itu tabrakan dan mati, dia meninggal. Asalnya dia dikubur. Langsung dia bangun dan mengantar jenazahnya. Dengan meninggal itu baru dia sadar. Tapi yang temannya satu udah meninggal. Tabrakan. Bayangkan ya kondisinya begitu. Jadi banyak kejadian-kejadian yang ya Allah yang menginginkan segala-galanya. Dialah yang memberikan kita hidayah semuanya ya, tanpa kita meminta. Coba kita tidak pernah meminta, berikan. Dan sekarang kita meminta surganya, dan mudah-mudahan Allah memberikan pada kita semuanya. Kita tidak minta, tapi kecintaan Allah kepada hambanya ya, yang dia inginkan untuk beriman, yang tidak dia inginkan, semua bisa terjadi. Mudah-mudahan Allah selalu menetapkan iman kita, takwa kita, ibadah kita, munajat kita. Dan sebagian kita mungkin sudah sekali dua kali khatam Al-Quran, mungkin sebagian masih belum menyelesaikan. Dan kalau tidak pernah khatam di bulan suci Ramadan, kira-kira kapan khatamnya? Dan kalau tidak diampuni di bulan ini, terus bulan apa lagi akan mendapatkan ampunan? Walaupun Allah Maha Pengampun sepanjang masa dan sepanjang zaman, tapi di bulan ini setiap detik itu rahmat Allah luar biasa. Ampunannya, maghfirahnya, rahmatnya. Asal mau minta aja dapat, pasti. Apalagi kita menjelang Asyurul Awakhir. Ada yang ditanya kapan baca Qurannya, dari awal Ramadan bacanya juga pelan aja, nanti Asyurul Awakhir. Ketika Asyurul Awakhir kapan baca? Insya Allah yang malam-malam ganjil, kata Ustaz, malam Lailatul Qadar, malam Qadar. Terus siapa yang menjamin dia bisa hidup di malam-malam ganjil itu? Seperti ungkapan Umar bin Abdul Aziz ketika dia dilantik menjadi khalifah di siang hari. Anaknya Abdul Malik berkata, wahai ayah, kapan mulai bekerja? Bukankah engkau sekarang sebagai Amirul Mukminin? Insya Allah anakku, insya Allah habis sholat asar. Aku capek dari pagi. Anak yang masih usia 13-12 tahun mengatakan pada ayahnya, man yadmanuka anta isya ital asar. Siapa yang menjamin ayah akan hidup sampai asar nanti? Waktu 2 jam aja. Siapa yang bisa menjamin ayah? Itu Umar bin Abdul Aziz pun ngantuknya hilang dan langsung dia mulai bekerja.